Kita ke informasi pertama siang ini, pemirsa. DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 terkait penyelenggaraan ibadah haji dan umroh menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Selasa 26 Agustus 2025. Dengan disahkannya RUU Haji, Badan Penyelenggara Haji atau BP Haji kini resmi berubah menjadi Kementerian Haji dan Umroh. Pengelolaan ibadah haji selanjutnya akan berada di bawah kementerian tersebut, bukan lagi di bawah Kementerian Agama. Revisi regulasi ini dinilai penting agar kebijakan haji dapat mengikuti dinamika kebijakan pemerintah Arab Saudi, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia. Kedepannya penyelenggaraan haji dan umroh diharapkan bisa lebih efektif, transparan, dan terkoordinasi dengan baik. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan bergabung dengan jurnalis Metro TV Andre Septian langsung dari Gedung DPR RI Jakarta. Andre, selamat siang. Apa yang menjadi pertimbangan dari DPR RI untuk mengesahkan rancangan undang-undang ini menjadi undang-undang? Iya, selamat siang Jose Nicole. Benar sekali, DPR telah resmi mengesahkan rancangan undang-undang terhadap perubahan ketiga atas rancangan undang-undang nomor 8 tahun 2019 menjadi undang-undang pada hari ini, di mana ada beberapa pertimbangan yang memang sudah dibahas dan berkaca pada penyelenggaraan ibadah haji tahun sebelumnya. Kemudian yang menjadi pertimbangan oleh anggota DPR khususnya Komisi 8 yakni memandang peningkatan pelayanan bagi jemaah haji baik di sektor akomodasi, kemudian konsumsi, transportasi, sampai pelayanan kesehatan di tanah air maupun di Mekah ataupun di Armusna atau Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Kemudian pertimbangan yang kedua yakni menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan juga teknologi terhadap perubahan kebijakan dari kementerian di pemerintahan Arab Saudi. Kemudian juga yang terpenting adalah memenuhi kebutuhan dari Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya juga telah membentuk Badan Penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh. Untuk itu DPR dan pemerintah pada hari ini sepakat akhirnya mengesahkan RUU ini menjadi undang-undang, di mana poin yang paling krusial adalah mentransformasikan Badan Penyelenggara Ibadah Haji menjadi setingkat kementerian. Kemudian nantinya Kementerian Haji ini juga akan berlaku one stop service atau semua yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji ke depannya akan dihandle oleh Kementerian Haji dan Umroh. Misalnya dari sisi pengecekan kesehatan bagi calon jemaah, kemudian mengenai akomodasi perjalanan ataupun akomodasi selama penginapan di Arab Saudi di sana. Kemudian juga nantinya seluruh infrastruktur dan juga SDM yang ada di Badan Penyelenggara Ibadah Haji maupun di Dirjen PHU Kementerian Agama yang sebelumnya akan dipindahkan semuanya ke Kementerian Haji dan Umroh. Kemudian jika kita bandingkan dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah, dalam hal ini tadi Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyampaikan bahwa beberapa kali perubahan yang sudah terjadi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 ini atau Undang-Undang tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh belum sepenuhnya mengakomodir kebutuhan hukum dan juga kepastian bagi para calon jemaah haji Indonesia. Yang pertama, Menhum Supratman Andi Aktas menyampaikan bahwa masih ada terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh pada tahun-tahun sebelumnya. Dan pemerintah berharap dengan adanya Undang-Undang Haji pada perubahan ketiga ini, tentu di bawah komando Kementerian Haji, seluruh pelaksanaan ibadah haji akan berjalan dengan aman, kemudian lancar, nyaman, dan juga tertib serta mengikuti syariat agama Islam. Nah, kemudian pemerintah juga menyampaikan bahwa salah satunya alasan mengenai belum sepenuhnya baik terhadap dua kali perubahan undang-undang ini juga masih ada beberapa kejanggalan. Contohnya saja akhirnya ada dugaan kasus korupsi pada penyelewengan kuota calon jemaah haji yang dimana seharusnya dari pemerintah atau kerajaan Arab Saudi memberikan kuota tambahan namun tidak dipakai dengan semestinya hitung-hitungannya dan akhirnya diduga merugikan calon jemaah reguler dan membuat antrian yang semakin panjang. Tapi Jose, untuk info selengkapnya atau mari kita dengarkan bagaimana keterangan dari pemerintah, dalam hal ini disampaikan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Aktas tentang pertimbangan perubahan atau merevisi Undang-Undang Haji pada perubahan ketiga ini. Masih terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Antara lain, pemerintah Indonesia belum optimal dalam memanfaatkan kuota haji dan kuota haji tambahan dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Belum optimalnya pembinaan terhadap jemaah haji tahun berjalan dan jemaah haji pada urutan berikutnya.
belum adanya perlindungan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ibadah haji warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji non-kuota dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Belum adanya mekanisme pembahasan perubahan biaya penyelenggaraan ibadah haji dalam hal terjadi kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji, serta belum ada pengaturan mengenai sistem informasi haji melalui sistem informasi kementerian, serta keberangkatan perjalanan ibadah haji dan umroh secara mandiri. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan dan perbaikan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji, agar penyelenggaraan ibadah haji dan umroh dapat dilaksanakan dengan aman, nyaman, tertib, lancar, dan sesuai dengan ketentuan syariat untuk sebesar-besarnya kemanfaatan bagi jemaah haji dan umroh. Ya, setelah menyampaikan pandangannya, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas juga menekankan bahwa tidak akan merevisi Undang-Undang Kementerian Negara dikarenakan Kementerian Haji dan Umroh ini tidak menyinggung atau bertabrakan dengan Undang-Undang Kementerian Negara yang sudah ada sebelumnya dan tidak melanggar regulasi. Sehingga memang tinggal menunggu perpres atau kepres yang akan dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya dari Presiden Prabowo Subianto, untuk merubah status dari BP Haji menjadi kementerian, dan akan kita nantikan Menteri Haji dan Umroh yang baru. Untuk sementara demikian, Jose, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih rekan Andre Septian melaporkan langsung dari Gedung DPR RI Jakarta. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.